Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eva Farida. SMA Negeri 3 Bogor akan mempresentasikan mengenai listrik dinamis untuk kalian. Baik, tujuan pembelajaran untuk hari ini dengan kompetensi dasar itu yang pertama, pengetahuan menerapkan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, kalian diharapkan merencanakan dan melaksanakan percobaan rangkaian listrik terkait hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, kalian diharapkan nanti akan dapat menerapkan konsep yang berkaitan dengan percobaan hukum Ohm, yaitu konsep arus listrik, konsep tegangan listrik, cara mengukur arus dan tegangan listrik, hambatan listrik, hukum Ohm, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik serta hambatan pada kawat penghantar. Baik, anak-anak, untuk yang pertama kita adalah menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, di sini ada perbedaan arus listrik dengan arus elektron. Apa itu perbedaannya? Nah, ketika dihubungkan ini, saklar dihubungkan, maka ini rangkaiannya tertutup, maka di sini akan mengalir arus listrik dari potensial positif menuju potensial negatif. Maka di sini lampu akan menyala. Nah, jadi apa itu bedanya arus listrik dengan arus elektron? Coba perhatikan, di sini ada animasi. Ya, ketika rangkaian terbuka tentunya tidak ada arus yang mengalir, makanya di sini di lampunya itu adalah tidak menyala. Nah, itu rangkaiannya terbuka artinya saklarnya tidak nyambung. Nah, bagaimana ketika saklarnya tertutup? Saklarnya tertutup berarti rangkaiannya tertutup. Maka apa yang terjadi ketika saklarnya ditutup? Nah, ketika saklarnya ditutup, nah di sini akan terlihat lampu akan menyala. Lampu menyala itu artinya arus listrik mengalir pada rangkaian tersebut. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tertutup. Ya, jika rangkaiannya tertutup ada sumber listrik, maka arus listrik dapat mengalir. Sehingga alat-alat listrik itu di sini dinyatakan dengan lampu akan menyala. Nah, itu ya. Lampu menyala. Arus listrik identik dengan arus air. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Begitu juga dengan arus air. Nah, ketika di sini ada air dengan volume di wadah A dan air dengan volume di wadah B yang berbeda volumenya, ketika keran ini dibuka, maka air otomatis mengalir dari B ke A atau dari A ke B menurut kalian? Tentu saja air akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maksudnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti dari volumenya yang banyak ke volumenya yang sedikit. Nah, itu arah arus listrik. Arus listrik itu identik dengan arus air alirannya. Ya. Di sini bisa terlihat bahwa ketinggian A dengan ketinggian B ini berbeda. Ketinggian A lebih tinggi dan ketinggian B lebih rendah. Itu identiknya potensial A lebih tinggi dibandingkan potensial B jika dihubungkan dengan arus listrik.
HA lebih besar dari HB, maka energi potensial A lebih besar dari energi potensial B. Energi potensial A lebih besar dari energi potensial B, maka di A mampu mengalirkan air terhadap B jika kerannya dibuka. Coba perhatikan, ketika kerannya dibuka, maka apa yang terjadi? Maka air dari A akan mengalir menuju B sampai keadaannya menjadi seimbang. HA sama dengan HB. Begitu juga dengan arus listrik. Ya. Nah, sini kuat arus listrik. Kuat arus listrik seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kuat arus listrik itu mengalir harus dalam rangkaian tertutup. Dan selain rangkaiannya tertutup, juga harus ada sumber listrik. Jika rangkaiannya tertutup, tidak ada sumber listrik, ya arus tidak akan mengalir. Jadi syarat arus mengalir itu harus ada potensial tinggi dan potensial rendah. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti itu ya. Nah, jadi apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir pada penghantarnya setiap detik itu adalah kuat arus listrik. Secara matematis dapat dihubungkan bahwa I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus listrik dan Q adalah muatan, satuannya kolom. I tadi kuat arus listrik, satuannya ampere, dan T itu adalah waktu, satuannya second atau detik. Contoh, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, kalian ini coba bisa mengerjakan contoh soal di sini. Hasilnya nanti akan seperti apa? Diketahui I 0,5 ampere dan T 2 menit. Tapi di sini menit itu harus dikonversi terhadap second. 1 menit itu 60 second. Berarti kalau 2 menit berarti 2 kali 60 second. 120 second. Maka Q itu sama dengan, tadi I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Kalian tinggal mengalihkan saja ya. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya harus sama dengan 60 kolom. Pengukuran kuat arus. Ada yang tahu apa alat ukur untuk kuat arus listrik? Nah, pengukuran kuat arus jika dinyatakan dalam rangkaian listrik itu ini A. A di sini adalah alat ukurnya. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Nah, ampere meter ini harus dipasang secara seri dalam rangkaian listriknya. Nah, seperti ini. Di sini contoh ada ampere meter. Di sini juga ada rangkaian listrik yang digambarkan dalam simbol-simbolnya. Simbol A bulat itu menunjukkan alat ukur listrik ampere meter. Nah, ini harus dipasang secara seri. Nah, jadi ampere meter itu alat untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik harus disusun secara seri. Ya, lanjut. Cara membaca ampere meter seperti apa? Kalian apakah sudah tahu? Baik, ini saya akan
memberikan informasi cara membaca ampermeter. Coba perhatikan gambar atau ampermeter yang saya sajikan di presentasi ini. Ini ada 1 ampere, 1 miliampere. Nah, itu apa? Itu menunjukkan apa? Nah, skala maksimum. Skala maksimum ini yang ditunjukkan yang mana? Yang paling kanan pada jarum itu adalah skala maksimum yang ditunjuk pada batas ukur. Baik, kita lanjutkan. Nah, skala yang ditunjukkan jarum itu adalah yang ditunjuk dengan jarum. Dan ada skala batas ukur. Skala batas ukur itu adalah nanti si ampermeter ini akan dihubungkan dengan kabel dari 0 sampai batas ukurnya berapa. Apakah batas ukurnya di sini ada 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Itu adalah batas ukur yang ada pada alat ini. Beda dengan skala maksimum ya. Nah, jadi nilai yang terukur oleh ampermeter ini apa? Jadi jarum, nilai yang ditunjuk jarum dibagi dengan nilai maksimum dikali batas ukurnya. Batas ukurnya di sini menunjukkan angka berapa. Itu adalah cara membaca skala pada alat ukur ampermeter. Kita lihat contohnya ya, Nak ya. Nah, di sini skalanya yang ditunjukkan oleh jarum berapa? 34 ampere. Nah, skala maksimumnya di sini berapa? Skala maksimum itu yang paling kanan. Itu menunjukkan 100. Berarti 34/100 dikali batas ukurnya. Batas ukurnya kita menggunakan berapa? Ternyata batas ukurnya kita menggunakan 1 ampere. Berarti 34 dibagi 100 kali 1 ampere. Itu 0,34 ampere. Jadi yang ditunjukkan oleh ampermeter ini, nilainya, nilai kuat arus yang mengalirnya itu adalah 0,34 ampere. Gitu ya, Nak ya. Bukan 34 ampere. Karena batas ukur yang digunakan itu hanya sampai 1 ampere. Jadi 100 di sini skalanya jika jarumnya menuju ke angka 100 itu artinya maksimum di situ adalah 1 ampere. Gitu ya, Nak ya. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Nah, beda potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Secara matematisnya itu adalah V sama dengan W per Q. V-nya itu adalah beda potensial, satuannya volt, W-nya energi, satuannya joule, dan Q-nya itu adalah muatan, satuannya coulomb. 1 volt itu 1 joule per coulomb. Ya, 1 volt itu artinya untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Jadi 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb, artinya untuk memindahkan muatan 1 coulomb itu diperlukan energi 1 joule. Itu adalah beda potensial. Nah, contoh. Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Berarti di sini diketahui V-nya 1,5 volt dan yang 50 coulomb itu yang 50 coulomb itu berarti Q-nya. Maka W-nya itu sama dengan V kali Q, itu tinggal dikalikan saja 1,5 dikali 50, 3/2, 25. Berarti hasilnya berapa? Dihitung dulu. 75 volt.
Nah, sekarang pengukuran beda potensial. Apakah mengukur beda potensial sama prinsipnya dengan mengukur kuat arus? Kalian sudah tahu atau sudah membaca di sumber